Baik, terima kasih atas partisipasinya. Untuk acara yang selanjutnya yaitu pembacaan CV moderator sekaligus pecahan acara dari MC ke moderator. Saya mohon bantuannya kepada pihak panitia untuk melakukan share screen. Moderator kita pada siang hari ini yaitu Ibu Nursyifa Irsalinda, SSI MSc. Beliau merupakan dosen matematika di Universitas Ahmad Dahlan dan mengampu mata kuliah optimasi, riset operasi, dan paket komputasi. Kemudian beliau menyelesaikan studi sarjananya di Universitas Ahmad Dahlan dengan penelitian berjudul Artificial Bee Colony Algorithm for Global Optimization. Kemudian melanjutkan di University Malaysia Terengganu dengan judul penelitian solving paraboloid ellipsoid programming problem using numerical method. Kemudian penelitian yang telah beliau laksanakan banyak sekali ya, di antaranya pada tahun 2020 dengan judul sentimen analisis pilkada tahun 2020, kemudian di tahun 2019 dengan judul pengklasteran menggunakan Bayes chicken algorithm, kemudian di tahun 2018 ada penelitian berjudul metode pengklasteran menggunakan KLB dan model pengkarakteristik konstituen dalam pemilihan umum kepala daerah pilkada Indonesia tahun 2018 menggunakan pemodelan fuzzy. Kemudian di tahun 2017 penelitian beliau berjudul modifikasi baru algoritma koloni lebah buatan untuk menyelesaikan masalah optimasi global beserta aplikasinya untuk mengoptimasi koefisien model optimasi linear. Kemudian di tahun 2016 ada dua penelitian. Yang pertama modifikasi baru algoritma koloni lebah buatan untuk menyelesaikan masalah. Kemudian ada modifikasi baru algoritma koloni lebah buatan untuk menyelesaikan masalah optimasi global dan ZK factor based meta-heuristic algorithm for categorical data. Kemudian oleh Ibu Nursyifa Irsalinda yang pertama di tahun 2017 yaitu pelatihan belajar menghitung menggunakan metode Gaussian. Tahun 2020 pengabdian masyarakat implementasi big data menuju smart district di Kecamatan Kota Gede, Kota Yogyakarta. Kemudian artikel ilmiah yang telah dipublikasi di antaranya Hidden Markov Model for Sentiment Analysis using Viterbi Algorithm dalam Journal of Science and Data Analysis atau Exacta di tahun 2021. Kemudian Laying Chicken Algorithm LCA based for Clustering dalam International Journal on Informatics Visualization. Kemudian ada artikel ilmiah berjudul Modifikasi Baru Algoritma Koloni Lebah Buatan untuk Masalah Optimasi Global dalam Jurnal Matematika dan Pendidikan Matematika di tahun 2018 dan ada artikel ilmiah berjudul Chicken Swarm as a Multi-Step Algorithm for Global Optimization dalam International Journal of Engineering Science Invention di tahun 2017. Kemudian beliau pernah menjadi pemakalah seminar ilmiah di yang pertama tahun 2016 dalam The Second International Conference on Soft Computing and Data Mining (SCDM). Kemudian di tahun 2015 dalam International Conference on Numerical Optimization and Operation Research. Baik, sudah saya bacakan ya CV dari moderator kita pada siang hari ini yang tentunya sangat menginspirasi. Dan untuk teman-teman peserta mungkin sudah tidak sabar untuk segera mendengarkan materi kita dari pemateri utama kita pada hari ini. Untuk acara yang selanjutnya saya serahkan kepada Ibu Nursyifa Irsalinda selaku moderator. Monggo Ibu. Baik, terima kasih Mbak Pranaza selaku MC pada webinar kali ini. Waktu akan saya ambil alih begitu. Apakah suara saya terdengar jelas Mbak Pranaza? Iya Bu, terdengar. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Joko Purwadi MSc selaku Ketua Program Studi Matematika Universitas Ahmad Dahlan. Yang saya hormati Bapak Ibu dosen Program Studi Matematika Universitas Ahmad Dahlan yang telah hadir di tengah-tengah kita pada siang hari ini. Dan yang saya hormati pula pembicara kita yang begitu luar biasa, Mas Louis Owen SSI, yang weekend ini telah menyempatkan bersedia meluangkan waktunya untuk sharing mengenai tips dan trik bagaimana memulai karir menjadi seorang data science dan mengembangkan karirnya hingga sampai saat ini. Kemudian tak lupa kita sapa dulu ya
Selamat siang, Mas Luis. Selamat siang, Bu. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Tadi karena Pak Joko sudah mengizinkan memanggil Mas, memintakan izin, sekarang saya manggilnya Mas aja biar akrab gitu ya. Mas saja, Mas saja. Kalau di Jogja ini kita sering dengan panggilan Mas dan Mbak gitu. Jadi terlihat semakin dekat gitu, Mas Luis. Iya. Di kantor juga panggilnya Mas Mbak kok, Bu. Bagaimana? Di kantor juga biasa kita panggil Mas sama Mbak. Jadi Baik, terima kasih Mas Luis atas waktu yang diberikan untuk kami bisa sharing-sharing pada siang hari ini. Semoga Mas Luis selalu dalam keadaan sehat. Oke, tak lupa kita sapa juga untuk teman-teman mahasiswa peserta webinar pada siang hari ini yang pastinya sudah tidak sabar gitu ya untuk mendengarkan pemaparan dari pemateri kita yang luar biasa pada siang hari ini. Tapi sebelumnya izinkan saya untuk membacakan CV beliau terlebih dahulu. Sebentar, izinkan saya untuk share screen. Apakah sudah terlihat? Sudah, Bu. Bisa kita saksikan bersama CV Mas Luis ini begitu luar biasa gitu ya. Ternyata pemateri kita pada siang hari ini adalah seorang data scientist yang gigih dan bersemangat gitu ya, cepat belajar dan adaptif, yang selalu haus akan pengetahuan baru. Nah, saat ini Mas Luis membantu atau berkarir memberikan berbagai solusi AI, baik Financial Time Series, NLP, ataupun CV di Bukalapak, yang mana kita tahu bahwa perusahaan ini adalah salah satu perusahaan besar, perusahaan e-commerce di Indonesia. Kemudian di luar aktivitasnya, Mas Luis ini suka menghabiskan waktu untuk membantu para pecinta data science menjadi seorang data scientist, ya, baik melalui artikel ataupun melalui sebagai pembicara seperti pada siang hari ini. Nah, bisa kita lihat bersama bahwa pada saat ini Mas Luis bekerja sebagai AI Research Engineer di Bukalapak ini sejak November 2020 hingga saat ini. Ya, di sana Mas Luis memberikan berbagai pengembangan riset mengenai internal finansial dan lain sebagainya. Mungkin nanti bisa sharing-sharing juga mengenai ini. Kemudian pada April 2020 hingga Maret 2021, Mas Luis juga berkarir sebagai data science consultant di The World Bank, gitu ya, mengembangkan berbagai riset data science juga. Kemudian pada Februari 2020 hingga Mei 2020, Mas Luis bekerja sebagai AI Engineer Intern di Clue Smart City. Kemudian pada Desember 2019 hingga Januari 2020 menjadi Data Scientist Intern di Do It. Dan pada Mei 2019 hingga Agustus 2019, Mas Luis menjadi seorang data analis intern di Tokopedia. Kemudian di awal karirnya, beliau menjadi seorang marketing dan analitik intern di Traveloka pada tahun 2018, Mei hingga Agustus. Selain itu, Mas Luis juga mempublikasikan karyanya, karya dan pemikiran hasil risetnya berkaitan dengan stock ensemble based neural network for stock market prediction using historical stock data and sentiment analysis di seminar internasional data science dan aplikasinya, Data Science and its Application pada tahun 2020. Kemampuannya banyak sekali ya, kita lihat ada Googling, Python, Git, Cloud Platform, PostgreSQL, Tableau, R, Docker, Google Data Studio, dan MATLAB.
Nah, Mas Luis ini adalah alumni dari Institut Teknologi Bandung. Beliau juga alumni matematika, sama seperti kita semua gitu ya, adik-adik mahasiswa. Siapa tahu nanti menambah semangatnya ini. Seorang matematik ternyata bisa berkiprah menjadi seorang data science yang hebat gitu ya. Beliau lulus dengan IPK 3,92 dan tepat waktu ya, saya rasa tidak sampai 4 tahun beliau sudah lulus dari Institut Teknologi Bandung. Kemudian beliau memiliki banyak pengalaman di bidang mengajar sebagai guest lecturer, sebagai data science mentor gitu ya, kemudian lecturer assistant dan numerous speakership activities. Beliau juga memenangkan berbagai penghargaan gitu ya di berbagai lomba dan event nanti bisa, dan yang terbaru itu menjadi first winner Alibaba Cloud Global AI Innovation Challenge di 2020, kemudian pada tahun 2019 juga menjadi first winner Data Analytic Competition Find It 2019 held by Gadjah Mada University gitu ya. Kemudian masih banyak lagi pencapaian beliau. Technical project-nya juga banyak gitu ya, ada personal AI assistant, NLP bahasa Indonesia resources, semi-supervised intent classification using Gunbird, kemudian ada time series anomaly detection, customizable real-time dashboard, and to monitor your Google Form response, dan sebagainya, ada banyak sekali. Kemudian selain itu pengalaman berorganisasinya juga tidak diragukan gitu ya, jadi sudah paket komplit, lulus dengan IPK yang luar biasa di waktu yang tepat, berkarir dengan baik, dan juga organisasi yang tidak tertinggal. Nah ini semoga nanti adik-adik teman-teman mahasiswa bisa mencuri nih tips dan triksnya atau menduplikasi bagaimana tips dan triks menjadi seorang Mas Luis pada saat ini dengan karirnya yang begitu luar biasa. Oke, mungkin waktu untuk Mas Luis kami persilahkan untuk menyampaikan pemaparan atau materi untuk adik-adik teman-teman mahasiswa semua. Tapi sebelumnya untuk mahasiswa, bagi yang ketika Mas Luis nanti menyampaikan ada sesuatu yang ingin ditanyakan, silahkan ditanyakan melalui kolom komentar, kolom chat, begitu ya. Nanti akan saya bacakan di akhir sesi, di sesi tanya jawab. Tapi jika ingin yang tanya langsung, ngobrol gitu ya, menanyakan secara langsung dengan Mas Luis, bisa raise hand di sesi tanya jawab nanti. Good, nanti ada 3 penanya terbaik yang akan dipilih oleh panitia untuk diberikan semacam merchandise gitu ya. Jadi silahkan bertanya apapun di mumpung kita nih ada kesempatan emas bertemu dengan Mas Luis, kita gali informasi sebanyak-banyaknya begitu. Baik Mas Luis, waktu kami persilahkan. Baik, terima kasih Bu Nursifa. Saya share screen dulu. Oke. Apakah sudah terlihat, Bu? Sudah Mas, sudah. Oke, baik, terima kasih. Ya, baik saya mulai. Selamat siang semuanya. Selamat siang Pak Joko Purwadi, selamat siang Bu Nursifa, dan selamat siang juga untuk Bapak Ibu dosen semua dan teman-teman hadirin semua. Sebelumnya terima kasih juga sudah mengundang dari PSDS Universitas Ahmad Dahlan untuk kesempatan hari ini. Saya ingin membagikan terkait tips and tricks untuk memulai karir sebagai data scientist. Oke, jadi kontennya sendiri ada 6 topik utama. Yang pertama akan ada sedikit introduction. Ya sebenarnya saya siapkan itu ada introduction terhadap diri saya, tapi tadi udah dibacakan CV-nya, mungkin nanti di bagian sininya. Oke, lalu ada juga apa sih itu data science, lalu opportunities di dalam dunia data science. Lalu ke poin 456-nya ada skill-skill apa aja sebenarnya yang dibutuhkan untuk menjadi seorang data scientist beyond technical skills gitu ya. Jadi kalau mungkin teman-teman sudah tahu butuh matematika dan programming, tapi sebenarnya ada skill-skill lain juga loh yang dibutuhkan supaya nanti di karir itu bisa
berkembang dengan baik. Seperti itu. Lalu ada juga bagaimana sih untuk bisa masuk ke dalam perusahaan impian kalian. Jadi nanti saya akan memberikan step by step experience. Dan yang terakhir mungkin ada beberapa nama-nama gitu ya, yang mungkin kalian bisa follow di LinkedIn supaya untuk dapat terus up to date dengan info-info data science terkini seperti itu. Oke, mungkin yang pertama sedikit introduction. Ini sedikit saja kan tadi itu dijelaskan. Jadi pertama itu saya kenalkan, nama saya Luis Owen. Sekarang sebagai research engineer di sebuah e-commerce. Dan sesi hari ini saya akan atas pribadi saya, jadi disclaimer aja, tidak membawa nama company sama sekali. Jadi segala pendapat itu berdasarkan opini pribadi saya sendiri. Lalu sebelum sekarang saya berada sebagai data science consultant sebelumnya di Bank Dunia, di mana project saya itu lebih membantu terkait topik monitoring menggunakan sosial media terkait perkembangan terkini COVID-19 di Indonesia. Jadi kayak melalui Twitter, melalui Instagram, melalui berita-berita itu saya coba monitoring menggunakan NLP gitu ya, menggunakan data science, tepatnya itu natural language processing, untuk melihat sebenarnya perkembangan terkini dari pembahasan COVID-19 itu seperti apa sih yang dibahas oleh orang-orang Indonesia. Itu waktu itu proyek saya di Bank Dunia. Seperti itu. Oke, itu terkait diri saya. Dan ini ada sedikit juga, ini sebenarnya mostly udah dijelaskan di CV tadi, jadi ya secara background pendidikan, saya lulus dari ITB, jurusan matematika, dan saya sempat membantu menjadi lecturer asisten juga, atau asisten dosen gitu ya, selama kuliah, dan beberapa bulan lalu sempat diundang sebagai dosen tamu di jurusan aktuaria ITB untuk kelas workshop terkait data science. Dari industri, pengalaman industri, saya semenjak kuliah sudah mulai masuk ke industri melalui magang-magang seperti ada di Traveloka sebagai marketing technologist, Tokopedia sebagai data analis, Duit sebagai data scientist, Clue Smart City AI engineer, lalu terakhir Bank Dunia dan di e-commerce company sebagai AI research engineer. Di luar pekerjaan, saya biasa membantu sebagai data science di salah satu bootcamp di Indonesia. Lalu saya juga lumayan sering menulis di publikasi artikel gitu di Medium, lalu mengisi speakership session seperti hari ini, dan kadang mengikuti lomba-lomba juga terkait AI dan data science. Untuk lebih jelasnya, kalau masih kepo-kepo ingin lebih lanjut, bisa melihat personal website saya di sini, luisowen6.github.io. Seperti itu. Oke, itu singkat saja. Saya mungkin akan langsung masuk ke materi utamanya, yaitu pertama, apa sih sebenarnya data science itu sendiri? Nah, saya rasa sebenarnya teman-teman di sini sudah lumayan familiar ya, apalagi yang masuk ke dalam pusat data science di Universitas Ahmad Dahlan ini. Tapi ini mungkin saya akan sedikit reiterate untuk menjelaskan lebih lanjut sebenarnya data science itu apa sih. Jadi data science itu sebenarnya adalah irisan dari 3 keilmuan gitu ya, kalau bisa saya bilang. Tiga pilar lah, bukan keilmuan. Jadi yang pertama itu ada pilar matematikanya, lalu ada computer science, dan yang ketiga itu ada domain expertise. Nah, di mana ilmu matematikanya itu sendiri berguna untuk menjadi dasar teori dari data science itu sendiri. Jadi kami teori-teorinya berdasarkan ilmu matematika, di mana yang nanti kita butuh optimasi seperti bidangnya Bu Nur Syifa, ada juga kalkulus purba banyak, ataupun numerical methods, ataupun dan sebagainya. Itu berguna tuh untuk kita bisa melaju dengan pesat nih di data science ini. Nah, tapi kalau hanya teori saja, cukup untuk bisa lahir data science gitu. Kita perlu juga bagaimana cara mengimplementasikannya, di mana itulah butuh namanya computer science atau programming. Ya. Jadi kita itu mengkonvert tuh teori-teori yang awalnya dari matematika, kita convert menjadi bahasa pemrograman melalui computer science. Kalau kita menguasai 2 hal tersebut, mathematics and computer science, itu sebenarnya kita sudah bisa dibilang lumayan mahir di dalam machine learning-nya. Tapi untuk bisa mahir di dalam data science, kita masih perlu 1 hal lagi, yaitu domain expertise. Di mana domain expertise ini maksudnya ya, kalau saya bekerja di dalam e-commerce sekarang. Berarti untuk saya bisa menghasilkan produk-produk data science yang bagus gitu ya, dan bermanfaat untuk company, saya tuh harus tahu sebenarnya e-commerce ini bekerjanya seperti. Lalu domain yang saya kerjakan tuh saya harus pahami dengan jelas. E-commerce itu bekerja seperti apa, masalah-masalah yang dihadapi apa aja, potensi pengembangannya di mana aja. Dengan kita memahami dengan jelas domain expertise tersebut, ditambah dengan mathematics and computer science, kita bisa jadi data scientist yang mudah-mudahan bisa berpotensi menjadi data scientist yang sangat baik seperti itu. Ini dari
keilmuannya sendiri, dari keilmuan data science-nya sendiri. Nah, sekarang kalau kita pindah ke definisi data scientist-nya, ini sebenarnya ada sebuah tweet gitu ya. Ini udah cukup lama dari tahun 2012, tapi menurut saya ini masih sangat menarik nih untuk dipresentasikan. Jadi data scientist itu, ini ada yang bilang adalah seseorang yang lebih pintar statistiknya, lebih bisa statistiknya dibandingkan software engineering, dibanding software engineer gitu ya, yang lulusan informatika. Tapi dia itu juga seseorang yang lebih jago software engineering-nya dibandingkan statistician. Jadi artinya apa? Artinya ya dia itu nggak boleh hanya fokus ke statistik atau nggak hanya fokus ke software engineering, tapi harus fokus dua-duanya, seperti itu. Dan mungkin memang dia itu nggak sejago statistician dalam arti statistiknya, dia nggak sejago software engineering dalam artian computer science-nya, tapi dia itu saat digabungkan kedua keilmuannya ya dia akan lebih bagus dari kedua role tadi, si software engineering dan juga si statistician, seperti itu. Nah itu dari segi role-nya si data scientist. Sekarang dari perbedaan-perbedaannya. Jadi mungkin teman-teman di sini sering mendengar gitu ya kayak jargon-jargon atau istilah-istilah seperti data analyst, machine learning engineer, data scientist, atau seperti saya AI research engineer baru lagi seperti itu. Nah jadi sebenarnya bedanya apa sih emang sebenarnya si data analyst, ML engineer, data scientist, AI research engineer dan sebagainya itu. Nah jadi bedanya itu kalau pertama ini kita bisa lihat dari sudut pandang skills yang perlu dikuasai gitu ya. Jadi kalau dari sudut pandang skills atau keilmuan yang perlu dikuasai, seorang data analis itu harus sangat menguasai dari data visualization-nya dan juga programming tools. Itu juga communication-nya juga harus dikuasai banget. Kenapa? Karena data analis pada saat real life gitu ya, di practice ya, in practice ya, data analis itu biasa bekerja berdampingan dengan tim bisnis. Sedangkan data scientist itu biasa bekerja lebih seperti konsultan dari tim bisnisnya tersebut. Dalam artian, kalau misalkan tim bisnis memerlukan suatu solusi artificial intelligence atau solusi data science, mereka akan datang ke tim data science, dan tim data science akan membangun produknya tersebut, akan membangun solusinya. Sedangkan data analis itu biasa menempel dengan tim bisnisnya tersebut, di mana kebutuhan analytics sehari-harinya. Misalkan dia tim bisnis pengen tahu, pendapatan company ini berapa, nanti data analis akan berusaha tuh narik datanya, lalu buat dashboard-nya, buat report-nya, dan dilapor ke tim bisnis. That's why communication itu sangat penting untuk seorang data analis, karena dia itu harus bisa mampu mengkomunikasikan dengan baik insight penting yang dapat diberikan kepada tim bisnisnya itu sendiri, seperti itu. Itu dari data analis. Sekarang kita pindah ke ML engineer atau machine learning engineer gitu ya, atau AI engineer, mirip-mirip aja. Nah, jadi ML engineer atau AI engineer itu sebenarnya dia itu memang lebih berfokus ke modelingnya aja. Jadi lebih fokus ke modeling dan deployment dari modelnya tersebut. Makanya yang skill-skill yang perlu dikuasai itu adalah ya tentunya machine learning-nya, kalkulus algebranya, statistics-nya, intuition, dan programming tools-nya tentunya. Seperti itu. Kalau kita pindah ke data engineer itu adalah seseorang yang lebih role-nya itu secara garis besar menyiapkan data gitu ya, data yang awalnya kotor yang udah ditarik nih dari aplikasi-aplikasi yang teman-teman gunakan, itu ditarik. Nah, itu semuanya kan banyak banget tuh berserakan datanya. Data engineer itu bertugas untuk mengumpulkan data tersebut menjadi satu tabel yang rapi supaya nanti si data scientist atau data analis atau ML engineer bisa menggunakan datanya dengan enak. Dari satu pool data yang rapi tersebut. Itu adalah kurang lebih main job dari seorang data engineer. Makanya dari skills-nya pun yang sangat diperlukan adalah data wrangling, software engineering-nya, ini harus kuat banget, dan juga programming tools-nya. Gitu. Itu tadi 3 yang pertama gitu ya. Data analis, ML engineer, data engineer. Sekarang kalau kita pindah ke data scientist itu kalau dilihat dari skills-nya, mungkin teman-teman bisa lihat kayak, kok harus bisa semua ini ya, kok semuanya biru tua dibanding yang lain. Nah, data scientist itu memang seperti yang diagram Venn tadi, mereka harus menguasai math, computer science, domain expertise. Jadi bisa dibilang harus whole package gitulah seorang data scientist. Tapi sebenarnya ada perbedaan juga dari data scientist dengan data analis. Misalkan, dari segi data visualization and communication-nya, visualisasi yang dilakukan data analis berbeda tujuannya dengan visualisasi yang dilakukan oleh data scientist. Data analis itu visualisasi tujuannya membuat report diberikan kepada tim bisnis. Sedangkan data scientist tujuan visualisasinya itu adalah visualisasi agar hasil dari visualisasi tersebut
dapat digunakan sebagai bekal untuk melakukan pemodelan ke depannya. Pemodelan misalkan menggunakan ya model apapun gitu ya, model klasifikasi, regresi dan sebagainya. Seperti itu. Nah, role saya sendiri, meskipun saya sebenarnya title-nya adalah AI Research Engineer, tapi di company saya sekarang itu AI Research Engineer pada praktisnya adalah data scientist. Sedangkan data scientist di company saya pada praktisnya lebih mirip data analis. Nah, jadi ini lumayan menarik gitu ya. Jadi sebenarnya dengan meskipun saya udah kasih lihat definisi tadi, sebenarnya masing-masing company pun definisinya bisa beda-beda. Kayak contohnya di company saya sekarang, data scientist kebanyakan bekerja lebih seperti data analis. Sedangkan saya yang role AI Research Engineer, kerjanya seperti data scientist. Nah, makanya nanti teman-teman kalau misalkan udah masuk ke dunia kerja, terus maunya menjadi data scientist dengan definisi seperti ini, itu nggak boleh hanya melihat title aja. Karena itu harus lihat juga job desk-nya yang dikerjakan itu apa. Karena biasa masing-masing company memiliki definisinya masing-masing. Belum ada definisi yang sama untuk sekarang antar company, seperti itu. Nah, ini sedikit gitu ya, pengenalan terkait data science, data scientist, dan juga perbedaannya nih, data scientist dengan role-role lainnya, seperti itu. Semoga dimengerti, nanti kalau misalnya ada pertanyaan, belum cukup jelas, bisa ditanyakan di sesi tanya-jawab. Sekarang saya lanjut ke bagaimana sih seorang data scientist itu bekerja di kondisi nyatanya gitu ya. Di pekerjaan tuh biasa kerjanya ngapain aja. Nah, mungkin teman-teman kalau di sini yang mengenal data scientist melalui ikut lomba-lomba kayak lomba di Kaggle atau misalkan lomba-lomba yang diadakan universitas dan sebagainya, biasanya lomba-lomba tersebut sangat berfokus pada modelingnya saja, yaitu mengembangkan model untuk misalkan mendapatkan akurasi setinggi mungkin atau misalkan menurunkan error sekecil mungkin. Nah, biasanya tuh fokus di sini saja modeling. Tapi sebenarnya data scientist itu bekerja bukan hanya di modeling saja, banyak banget nih hal-hal lain yang perlu kita lakukan. Nah, sebelum saya masuk secara detail ke tiap proses-proses ininya, yang ingin saya tekankan terlebih dahulu secara high level gitu ya, secara garis besarnya, teman-teman bisa lihat bahwa workflow yang dilakukan seorang data scientist itu adalah sebuah cyclical workflow, sebuah siklus. Jadi artinya bukan hanya mulai dari poin A sampai poin B, selesai, udah ditinggalin. Nggak seperti itu. Dia itu mulai dari start, terus muter, nah dia muter-muter terus, diiterasi terus, artinya terus mengembangkan solusi yang dia kerjakan tersebut. Nggak berhenti cuma A ke B aja, seperti itu. Itu yang ingin saya tekankan terlebih dahulu dari workflow seorang data scientist. Nah, sekarang kalau kita masuk ke dalamnya gitu ya, ke masing-masing part of workflow-nya tersebut, yang pertama kita tentunya mulai dari business question-nya sendiri. Nah, business question itu apa? Kalau teman-teman mungkin belum terlalu paham, coba bayangkan saat teman-teman menulis karya ilmiah atau menulis tugas gitu ya, tugas karya tulis. Itu biasanya kan ada namanya rumusan masalah gitu ya, di mana kita itu harus tahu sebenarnya masalah yang ingin kita selesaikan itu apa sih. Itu kan biasa kita tulis dalam section rumusan masalah. Business question ya serupa dengan rumusan masalah tersebut, tapi ini adalah masalah yang dihadapi oleh tim bisnis tersebut. Tim bisnis menghadapi masalah apa, nanti dia akan datang gitu ke tim data science-nya, terus kita sama-sama diskusi untuk gali lebih lanjut sebenarnya business question yang akan kita selesaikan itu apa, atau rumusan masalah yang ingin kita selesaikan itu apa, seperti itu. Jadi phase pertama tentunya harus tahu dulu masalahnya apa yang diselesaikan, gitu kan. Nah, setelah kita udah dapat nih masalahnya apa yang ingin kita selesaikan atau business question itu apa, kita bisa lanjut ke proses selanjutnya, yaitu adalah kita membuat hipotesis atas masalah tersebut. Jadi kita udah punya masalahnya, kita tahu, sekarang kita buat hipotesis kira-kira masalah tersebut terjadi karena apa ya? Atau misalkan hipotesis kira-kira masalah tersebut bisa diselesaikan dengan apa ya? Kayak gitu. Nah, tentunya hipotesisnya pun sudah mulai menggunakan bahasa teknikal, bukan bahasa awam lagi. Jadi kalau tadi saat business question itu kan kita bahas dengan tim bisnis, orang itu yang nggak ngerti apa-apa nih terkait data science, kita harus pakai bahasa manusia, bahasa awam gitu, bahasa Indonesia. Tapi saat kita pindah ke proses hipotesis ini, kita udah mulai menggunakan bahasa teknikal. Kita udah mulai menggunakan notasi-notasi matematika dan sebagainya. Seperti itu. Setelah kita dapat hipotesisnya, waktunya menggunakan resep utama seorang data scientist, itu datanya sendiri. Kita kan data scientist harus bekerja dengan data. Sekarang waktunya ngumpulin datanya, data ingestion. Jadi kita harus dapat tuh datanya itu kita harus cari. Yang mungkin saja datanya udah disiapkan oleh data engineer, atau mungkin saja datanya belum ada. Misalkan kita harus buat data sendiri.
gitu kan. Itu bisa saja seperti itu. Kalau misalnya kita buat data sendiri, dalam artian buat data sendiri itu kita kasih label sendiri ke data kita gitu ya. Kalau kasusnya seperti itu, biasa kita bisa hire data anotator lagi. Jadi kita hire seorang data anotator yang akan secara manual nge-labelin tuh masing-masing baris dari data kita seperti itu. Nah, itu proses data ingestion. Setelah datanya udah siap, kita udah dapat datanya ini, kita lanjut ke proses data analisis. Ya, kita harus melakukan exploratory data analysis terlebih dahulu, atau EDA biasa disebutnya. Di mana pada proses data analisis tersebut, ya kita berusaha mencari, kita berusaha mengenal lebih lanjut lah dengan data yang kita punya. Jadi kita bisa melakukan berbagai macam analisis, entah itu melalui visualisasi, atau misalkan melalui statistical methods, misalkan uji hipotesis lah dan sebagainya. Itu dilakukan dalam proses data analisis seperti itu. Setelah kita melakukan analisis, kita dapat beberapa insight utama yang bisa menjadi bekal gitu ya untuk melakukan pemodelan nantinya. Kita akan berusaha menyiapkan datanya, data preparation. Menyiapkan data supaya datanya itu bisa menjadi input ke dalam model kita nantinya. Maksudnya apa? Jadi kalau kita ingin membuat model machine learning itu kan sebenarnya machine learning model itu hanya bisa menerima input berupa numerical, berupa angka gitu kan. Kalau kita punya teks, ya kita harus ubah dulu teksnya menjadi sebuah vektor angka. Kalau kita punya gambar, ya kita harus ambil dulu tuh matriks-matriks gambarnya menjadi angka semua. Kalau kita punya data tabular biasa, yang ada teksnya dan sebagainya, ya kita harus ubah teks tersebut menjadi kategorikal, misalkan, dengan melakukan encoding dan sebagainya. Artinya data preparation ini menyiapkan datanya supaya bisa diinput ke dalam model yang akan kita bangun. Seperti itu. Itu tadi dalam proses datanya, ingestion, analysis, preparation. Dan ketiga proses itu sebenarnya pun bisa ada siklus lagi di dalamnya. Jadi bisa aja siklus dalam siklus gitu ya. Nah, maksudnya apa bisa ada siklus lagi? Bisa aja saat kita menyiapkan datanya, ternyata kita sadar, oh kayaknya ada data yang kurang ya, akhirnya kita ngambil data lagi. Atau misalkan saat melakukan analisis, kita sadar, oh kayaknya datanya ada yang kurang benar nih, akhirnya kita ambil data lagi. Makanya ini pun bisa berupa siklus lagi, proses ini. Let's say sekarang udah selesai lah ya, datanya kita udah keluar dari siklus data tersebut, kita masuk ke modeling. Nah, dalam modeling pun ya tentunya kita, disinilah pentingnya kita memiliki ilmu matematika gitu ya. Kita itu seorang matematika harusnya memiliki sense yang lebih tinggi daripada data scientist yang berangkat dari keilmuan informatika. Kenapa? Karena kita itu punya dasar teorinya. Kita itu tahu kalau kasus-kasus seperti ini, kayaknya enakan pakai model-model tipe kayak gini loh. Enakan pakai model tipe-tipe kayak gini loh. Atau enakan pakai approach kayak gini loh. Sedangkan kalau lulusan dari informatika, biasanya gitu ya, nggak semuanya, biasanya itu ya emang fokus ke software engineering-nya banget. Matematika mungkin nggak sekuat dari lulusan matematika. Artinya biasanya mereka akan mencoba seluruh model yang ada. Lalu di brute force saja tuh dilihatin, mana sih model yang menghasilkan akurasi terbaik. Gitu. Tapi ini biasanya ya, saya bukan menjelekkan kayak lulusan informatika dan sebagainya, tapi biasanya seperti itu. Karena background matematika pun memang nggak sekuat dari lulusan matematika. Seperti itu. Nah, itu dari modeling. Setelah modeling, ya kita bisa buat type dulu, kayak version 0-nya dari model kita, lalu kita evaluasi. Nah, evaluasinya pun di sini, kalau teman-teman mungkin sudah belajar gitu ya di kuliah, mungkin biasa kita evaluasi ya, kalau klasifikasi kita pakai akurasi kah, precision, recall, F1, dan sebagainya. Kalau regresi kita pakai mean squared error, mean absolute error, dan sebagainya. Pokoknya ya semua technical metrics lah yang banyak banget itu. Tapi yang saya mau tekankan di sini, evaluasi itu jangan stop sampai kuantitatif analisis saja. Kita itu perlu go beyond sampai ke kualitatif analisis. Artinya apa? Kuantitatif analisis, kayak misalkan akurasi, atau mean absolute error, dan sebagainya, itu mereka meskipun udah di-develop gitu dan dipakai bersama banyak orang, itu masih memiliki masing-masing dari metrik-metrik tersebut. Artinya mungkin aja ada sebuah kasus yang menurut metrik kita itu udah oke, tapi pas kita cek secara kualitatif, kok kayak nggak nyambung ya, kok kayak agak nggak make sense gitu ya dengan kondisi yang ingin kita selesaikan. Itulah makanya penting melakukan kualitatif analisis juga, selain melakukan kuantitatif analisis. Seperti itu. Setelah evaluasi, oke, misalkan kita lanjut ke integration. Nah, integration ini harus kuat banget di bagian software engineering-nya. Kenapa? Karena ya ini intinya tuh kita ingin membawa model yang sudah kita kembangkan, kita ingin deploy gitu loh. Kita ingin memasukkan model kita ke dalam sistem
yang bisa dipakai oleh end user secara langsung. Nah, itu kan modelnya tentunya bakal terlepas dari segala coding yang kita pelajari saat melakukan modeling gitu kan. Itu bahasanya pun sudah jauh berbeda gitu untuk menyiapkan model dari eksperimen ke dalam production atau ke dalam deployment phase gitu. Makanya di sini integration pun ya banyak banget yang perlu dipelajari dari segi deployment-nya. Lalu let's say modelnya sudah terdeploy, itu biasanya kita tetap perlu melakukan step tambahan lagi, yaitu feedback atau kita monitoring model kita nanti yang sudah dideploy itu performanya seperti apa di production. Apakah tetap sebagus saat kita melakukan eksperimen, atau apakah nanti akurasinya bakal turun karena ada perubahan data kah, atau perubahan distribusi data biasa tuh penyebab utamanya. Makanya perlu dilakukan monitoring seperti itu. Setelah monitoring pun ya itu bisa berlanjut lagi. Setelah monitoring misalkan dirasa kurang baik, bisa aja kita balik ke step modeling lagi, atau bisa kita balik ke step hipotesis awal lagi, atau bahkan kalau fatal banget gitu ya, kita bisa balik ke business question. Mungkin aja business question-nya dari awal sudah kurang tepat, bisa aja seperti itu. Jadi itu kurang lebih terkait workflow-nya, emang cukup panjang gitu ya. Jadi bukan hanya modeling aja yang dilakukan data scientist tuh, itu mulai dari business question, hipotesisnya, ambil datanya, modelingnya, evaluasi, deployment, monitoring, dan sebagainya. Dan semuanya itu prosesnya iteratif. Artinya kita terus improving terus, meskipun udah sampai deployment, itu kita masih bisa improve lagi. Seperti itu. Ini kurang lebih terkait gitu ya. Sekarang selanjutnya saya akan coba bahas terkait opportunities in data science. Jadi teman-teman di sini yang mungkin ingin udah lumayan tertarik gitu ya, pengen masuk ke data science, itu sebenarnya opportunity-nya sebesar apa sih berdasarkan data sendiri. Nah, jadi di sini saya ambil sumber dari International Data Corporation. Jadi di tahun 2020 sendiri ada sebanyak 40 triliun gitu ya, 40 triliun gigabytes of data di seluruh dunia. Ini dari segi jumlah data. Lalu dari sumber MIT Technology Review, di dalam 2 dekade terakhir, 20 tahun terakhir, perkembangan dari machine learning research itu sudah berkembang secara eksponensial. Terlebih lagi popularitas dari deep learning-nya sendiri. Sudah sangat berkembang dibandingkan metode-metode machine learning di last decade, di dekade terakhir. Jadi dari data udah banyak, dari research pun terus berkembang nih sampai saat ini. Lalu kalau kita lanjut lagi gitu dengan kebutuhannya sendiri di dalam Indonesia, ini kalau saya melakukan search di LinkedIn gitu ya, ini sebenarnya search-nya juga udah lumayan lama, bukan akhir-akhir banget, tapi ini kalau saya cari data scientist di Indonesia, itu muncul sekitar 768 hasil. Nah ini mungkin agak sedikit, karena again, definisinya pun banyak banget gitu ya. Ada orang yang bilang data scientist itu data analis, ada yang bilang data scientist itu AI engineer, dan sebagainya. Makanya ini saya coba lebih luas lagi general, ternyata hasilnya sekitar 5.000-an di Indonesia untuk kebutuhan dari data scientist di Indonesia. Dan ini pun hanya di LinkedIn, masih banyak job portal lainnya, kayak Glassdoor dan sebagainya gitu kan. Job portal banyak banget, dan ya masih banyak lagi lah funnel-funnel untuk kita masuk ke dalam data science ini. Selain dari jumlah data, jumlah research kebutuhan industri, ada juga push factor nih, ada juga pendorong, ini dari perusahaan juga, ini dari IBM gitu ya, yaitu bekerjasama dengan Kemkominfo ini di tahun 2020-an untuk mendorong lahirnya pakar data science dan melalui program namanya Digital Talent Scholarship ini di tahun 2020. Lalu selain itu juga ada, kalau teman-teman sempat dengar Bangkit gitu ya, program Bangkit itu yang dilaksanakan oleh beberapa company juga bekerjasama dengan pemerintah juga. Pemerintah nggak ya? Saya lupa. Tapi itu ada kolaborasi dengan beberapa company. Itu mengadakan program namanya Bangkit, di mana teman-teman kalau join program tersebut akan diajarkan untuk melakukan solusi data science langsung dari praktisi-praktisinya. Ada praktisi dari Google, dari Tokopedia, dari Traveloka, dan sebagainya seperti itu. Itu ada juga nama program Bangkit. Nah, jadi kesimpulannya apa? Kesimpulannya, menurut saya opportunity di data science itu masih sangat besar, at least 10 tahun ke depan. Karena dari jumlah datanya pun masih banyak banget, segi research-nya pun masih berkembang terus, kebutuhan pun naik, dan pendorongnya pun dari pemerintah dan swasta pun itu sangat besar untuk lahirnya pakar-pakar data science di Indonesia. Seperti itu. Jadi opportunity masih oke lah menurut saya. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke section yang menurut yang bisa dibilang lumayan penting gitu ya. Jadi skill-skillnya apa aja?
Jadi tadi kan kita udah tahu data science itu apa. Kita udah tahu peluangnya seperti apa. Sekarang pengen tahu lebih detail lagi nih, skill-skillnya tuh apa aja sih yang diperlukan supaya bisa menjadi seorang data scientist yang baik. Nah, jadi menurut saya ini adalah 5 skills utama yang perlu dikuasai. Pertama, ada dari matematikanya sendiri, lalu dari programmingnya. Ini ya jelas ya, karena tadi dari diagram Venn pun kita udah tahu, itu ada mathematics, computer science, dan domain expertise. Nah, tapi beyond these 2 skills, terlebih dari mathematics dan programming, sebenarnya ada lagi nih skill-skill lain yang perlu kita kuasai untuk itu bisa berkembang secara baik, yaitu ada design thinking, ada project management, dan juga soft skills-nya itu sendiri. Sekarang saya akan coba bahas satu persatu, mulai dari mathematics sendiri. Nah, di sini menurut saya kita sudah memiliki keunggulan lebih ya, di mana kita sudah masuk jurusan matematika, dan nanti teman-teman mungkin akan lulus sebagai Bachelor of Science, gitu ya, Challenging Science. Di mana ilmu matematika ini sangat penting dalam dunia data science. Terutama yang menurut saya sangat penting gitu ya, berdasarkan pengalaman, itu adalah ilmu-ilmu ini, yaitu ada statistics, linear algebra-nya, lalu ada optimization method-nya, dan juga multivariate calculus. Sebenarnya ada lagi satu saya lupa tulis, itu adalah numerical methods. Itu menurut saya juga sangat penting dalam memahami algoritma yang digunakan dalam dunia data science. Jadi ada 5 gitu ya, statistics, linear, metode optimisasi, kalkulus berubah banyak, dan juga numerical method, metode numerical. Seperti itu. Itu dari segi matematiknya. Dari segi programmingnya sendiri, yaitu kita itu harus diharapkan memahami dengan baik gitu ya konsep algoritma dan data structure, algoritma dan struktur data, di mana ya nanti kita akan memahami berbagai struktur data seperti list, lalu ada dictionary, lalu ada tree dan sebagainya lah ya. Itu banyak banget struktur data. Algoritma pun nanti perlu dikuasai dengan baik. Selain itu untuk bahasa pemrograman pun yang banyak digunakan, terutama kalau memang kalau memang pengennya jadi data scientist gitu ya, itu lebih banyak digunakan Python dibanding R sebenarnya. Kalau R itu biasa banyak digunakan untuk menjadi data analis. Nah, jadi nanti tergantung teman-teman gitu ya, mau data scientist atau data analis. Kalau data scientist biasanya banyak itu di Python pakainya. SQL dua-duanya harus menguasai. Mau data scientist atau data analis harus menguasai SQL itu. Karena bagaimanapun nanti kita kan harus ngambil datanya tuh dari data yang disiapkan, itu menggunakan bahasa SQL seperti itu. Konsep OOP atau Object Oriented Programming itu juga perlu dikuasai. Nah, teman-teman kalau yang emang dari kuliah sudah belajar Python, seharusnya sudah lumayan familiar dengan konsep OOP ini, atau Object Oriented Programming. Seperti itu. Nah, sekarang kita pindah ke skill-skill lain nih, terlepas dari technical skills, matematika, dan programmingnya. Yang pertama itu adalah thinking. Nah, jadi design thinking ini sebenarnya kalau bisa saya bilang sangat mirip banget dengan workflow yang tadi saya jelaskan di awal gitu ya. Jadi ini tuh kayak semacam perumumannya lah dari workflow yang tadi saya jelaskan di awal. Design thinking ini adalah sebuah framework berpikir di mana kita itu berfokus kepada end user kita, kepada customer terakhir kita gitu lah, orang yang akan menggunakan project kita. Kita tuh berfokus kepada usernya itu sendiri. Di mana fase berpikir itu dimulai dari fase empathize. Di mana empathize ini atau memberikan empati gitu ya, itu maksudnya adalah kita berusaha mengetahui nih, kita berusaha melakukan interview kepada orang tersebut, mencari lebih dalam sebenarnya apa sih masalah-masalah yang dihadapi, apa sih pengalaman-pengalaman menarik saat menghadapi masalah tersebut, apa sih hal-hal yang mungkin menurut dia dapat dikembangkan secara lebih baik untuk ke depannya. Nah, jadi di fase empathize itu kita berusaha menggali lebih lanjut. Ini mirip banget dengan fase business questions yang tadi di workflow tadi. Gitu. Setelah empathize, setelah kita tahu masalahnya apa, kayak dia nanti user itu bakal kasih tahu tuh banyak banget masalah-masalahnya, kita perlu define sekarang. Kita perlu mendefinisikan masalah apa yang ingin kita selesaikan dalam project kita ini. Karena kan kita nggak bisa selesaikan seluruh masalah sekaligus gitu kan. Kita harus fokus dulu ke satu. Nah, kita coba definisikan masalahnya dengan baik. Setelah kita definisikan, kita ideate. Kita coba mengeluarkan ide-ide solusi yang dapat menyelesaikan masalah tersebut. Yaitu nanti seperti kita membangun hipotesis-hipotesis di workflow tadi. Nah, setelah kita coba ideate, kita akan coba melakukan prototype. Yaitu kita membuat nih prototype model kita. Setelah prototype ya kita tes. Kita testing hasilnya seperti apa. Dan design thinking ini pun, again, mirip banget dengan workflow tadi, dia itu prosesnya adalah sebuah proses siklus. Jadi nggak berhenti hanya empathize ke tes terus selesai.
tapi bisa bolak-balik juga, seperti siklus yang workflow tadi juga. Gitu. Untuk teman-teman yang penasaran lebih lanjut, bisa baca gitu ya, sekarang udah banyak banget lah infonya. Teman-teman bisa mampir ke YouTube kah, atau ke Google untuk baca lebih lanjut terkait design thinking ini. Gitu. Selanjutnya, project management. Nah, jadi ini saya kasih gambaran gitu ya. Nanti sebagai data scientist di industri, itu kita itu biasanya satu project itu akan akan dikerjakan oleh 1 sampai 2 data scientist aja. Gitu. Jadi kerjanya sebenarnya nggak terlalu rame-rame banget. Ya, paling satu project, biasanya bahkan 1 data scientist saja yang mengerjakan project itu. Maksimal 2 biasanya, nggak lebih dari itu biasanya. Nah, tapi nggak hanya mengerjakan satu project di satu waktu bersamaan. Dia itu bisa mengerjakan 3 sampai 4 project secara paralel. Artinya, untuk bisa memanage project yang banyak tersebut, di mana project itu mungkin aja beda banget field-nya. Kayak project A ngerjain time series misalkan, project B ngerjain computer vision, project C ngerjain sentiment analysis, dan sebagainya. Itu kan beda banget tuh konsepnya. Nah, untuk bisa memanage project yang banyak tersebut secara paralel, kita itu harus memiliki project management yang baik. Kita itu harus mampu memanage project-project yang diberikan kepada kita agar dapat dikerjakan secara baik dari awal sampai akhir secara efektif. Seperti itu. Again, untuk secara teknikal bangetnya gimana melakukan project management, itu bisa dicari di internet gitu ya. Sekarang resource sudah banyak banget. Teman-teman coba eksploitasi dengan baik gitu dari resource-resource yang ada di internet. Terakhir, dari soft skills-nya sendiri. Soft skill ini selama masih di kuliah diharapkan bisa dikembangkan gitu ya melalui organisasi-organisasi, atau melalui program internship, atau melalui program pengabdian masyarakat, dan sebagainya. Itu melalui program-program tersebut kita bisa meningkatkan soft skill kita. Di mana soft skill yang penting itu ya ada leadership, communication, teamwork, dan sebagainya. Tapi di sini saya ingin menjelaskan fokus ke communication-nya gitu ya. Communication ini sangat penting banget. Misalkan kita udah jago banget lah, kita udah buat project-nya dari awal sampai akhir udah oke banget, keren banget, kayak mungkin yang lain nggak bisa buat sejago kita. Tapi kita nggak bisa mengkomunikasikan project kita dengan baik kepada stakeholder kita, kepada tim bisnisnya nanti. Itu percuma aja. Mereka nanti nggak dapat gitu loh. Emang project ini sebagus apa? Emang project ini bisa menyelesaikan sampai sejauh apa? Nah, kalau kita nggak punya skill komunikasi tersebut, itu akan susah. Karena ya kita nggak bisa gitu loh membahasakan yang bahasa teknikal yang udah kita kerjakan di project kita. Kita nggak bisa ubah bahasa teknikal tersebut menjadi bahasa non-teknikal. Nah, kalau kita nggak bisa melakukan itu akan susah. Dan untuk bisa melakukan itu pun, itu susah. Jadi saya sampai sekarang pun masih susah gitu loh sebenarnya. Saya masih terus belajar untuk mengconvert gitu ya bahasa teknikal menjadi non-teknikal supaya orang awam itu bisa mengerti sebenarnya apa yang saya kerjakan. Itu saya sampai sekarang masih belajar juga, dan itu emang skill yang sangat penting banget, terutama kalau kita yang menjadi data scientist yang baik gitu ya. Ini adalah 5 skill utama yang menurut saya sangat penting: mathematics, programming, design thinking, project management, dan soft skills seperti itu. Oke, itu tadi dari segi skills-nya. Sekarang saya masuk section 5 dari 6, yaitu adalah bagaimana sih sekarang nyatanya gitu ya, bagaimana kita bisa masuk ke perusahaan impian kita. Apa aja sebenarnya hal-hal yang perlu kita siapkan dari sekarang, dari semenjak kuliah gitu. Nah, jadi di sini saya membuat 4 step gitu ya, yang teman-teman mungkin bisa ikuti atau mungkin bisa terinspirasi dari step-step ini supaya nanti bisa berkembang dengan baik di dalam dunia karir. Yang pertama adalah build strong technical foundation and soft skills. Dalam artian kita harus punya konsep yang kuat nih. Konsep dari technical itu harus kuat banget dari sekarang. Coba teman-teman pelajari dengan baik tuh algoritma-algoritmanya, kalau konsep-konsep di data science dan sebagainya itu harus punya konsep yang kuat. Selain itu juga harus punya soft skill yang bagus juga. Gitu ya, kayak tadi ada si communication ya, teamwork, leadership dan sebagainya. Nah, kedua hal ini bisa dicapai dengan cara ya kita bisa exploit all the available resources effectively. Maksudnya ya kita sekarang di internet itu info banyak banget. Teman-teman kalau mau belajar strong foundation itu kita bisa belajar kapanpun dimanapun gitu loh. Mungkin kalau jadi mohon maaf ya. Jadi sebenarnya di kuliah itu kita bisa belajar, kita bisa belajar, terus diajari dosen, kita bisa tanya ke dosen dan sebagainya. Tapi kalau teman-teman mau berkembang lebih
naik lagi, menurut saya itu harus belajar sendiri lagi di luar. Itu harus exploit resource-resource yang ada di luar, ambil online course, ikut lomba-lomba, ikut internship, dan sebagainya. Itu harus banget. Seperti itu. Nah, lalu selain itu dari technical foundation-nya pun kita perlu memahami mate dengan baik gitu ya. Apalagi sekarang udah jurusan matematika, harus sudah lebih gampang lah memahami konsep matematika di balik seluruh algoritma di dalam dunia data science itu. Lalu dari segi soft skill, ya teman-teman bisa ikut organization, internship program, leadership program, voluntary work, dan sebagainya. Untuk bisa mengembangkan soft skill dari teman-teman semua. Gitu. Nah, lalu kalau tadi saya udah bilang, oke, banyak banget Kak, tapi gimana nyarinya? Ini kan internet kan luas banget gitu ya, kita harus cari apa di Google. Nah, ini sebenarnya saya sempat share gitu ya, ini beberapa resource yang saya sempat share ini di suatu forum, ini di Glints waktu itu saya share. Jadi teman-teman mungkin ini bisa screenshot dulu kalau teman-teman mau lihat ini resource-resource yang menurut saya lumayan. Ini untuk beginner ini menurut udah oke banget lah menurut saya untuk teman-teman mendapatkan ilmu data science lebih lagi. Jadi ini saya stop detik, kalau teman-teman mau screenshot silahkan. Oke. Ya. Oke, semoga sudah di screenshot ya. Nanti kalaupun belum mau minta slide-nya juga saya boleh. Nanti saya akan bagikan slide-nya seperti itu. Oke, next-nya ini juga saya ada sedikit tips gitu ya. Jadi ini terinspirasi dari sebuah blog gitu. Jadi untuk memonitor progres pembelajaran teman-teman, ini bisa juga nih dibuat spreadsheet seperti ini. Jadi kayak ini tulis nih hal-hal yang ingin dipelajari, lalu dari math konsepnya ada berapa persen tercapai, penurunan mata seperti apa, lalu di Python bisa pakai, bisa buat code dari scratch enggak, seperti itu. Ya mungkin bisa juga nih dibuat semacam progress tracker. Dan tentunya nggak harus seperti ini ya, ini kayak semacam inspirasi aja untuk teman-teman memonitor lah proses pembelajarannya supaya lebih terstruktur, seperti itu. Oke, nah itu dari step pertama, build a strong data science foundation and soft skills. Yang kedua, setelah kita mendapatkan fondasi yang kuat atau sambil menguatkan fondasi kita itu perlu juga membuat project-project pribadi. Jadi kalau tadi teman-teman lihat CV saya itu kan ada section namanya technical projects itu ya. Itu adalah project-project yang saya kerjakan di waktu kosong saya aja. Jadi itu bukan project dari company, bukan project dari kampus, tapi ya project yang saya kerjakan di waktu kosong aja. Melalui project-project tersebut itu saya belajar banyak banget. Jadi setelah saya dapat teorinya gitu ya, belajar teorinya, saya menerapkan ilmunya tersebut melalui technical project yang saya kerjakan itu. Nah, kenapa saya sampai harus membuat project tersebut dan kenapa saya sarankan teman-teman untuk membuat personal project juga? Karena nggak tahu ya, kalau saya di kuliah tuh biasanya saya belajar itu nggak bisa saya cuma baca buku doang, kayak dapat teorema apa saya baca doang, terus saya nggak ngerjain soal latihan itu saya lupa pasti, saya nggak nempel di otak. Artinya tuh saya biasanya tuh belajar yang baik itu dengan mengaplikasikannya secara langsung, supaya kita tuh benar-benar dapat konsepnya kayak gimana dan kita dapat feel-nya gitu loh sebenarnya. Konsep tadi itu misalkan decision tree atau random forest dan sebagainya itu bagaimana sih penerapannya secara real di project nyata. Nah, makanya saya sarankan teman-teman untuk membuat personal project juga seperti itu. Nah, untuk plus membuat personal project ada banyak banget, ada beberapa aspek gitu ya yang perlu diperhatikan. Tapi ini sepertinya waktunya sisa beberapa menit ya, Bu Nursifa. Ya betul Mas Luis. Oke, kalau gitu. Oke, baik. Kalau gitu saya akan skip aja ini. Lanjut ke step ketiga gitu ya, karena waktunya sisa dikit. Ya, jadi setelah kita membuat personal project tersebut, kita perlu juga melakukan personal branding. Dalam artian apa? Ya, oke, kita sekarang udah punya konsep yang kuat, kita udah ngerjain banyak project, tapi itu semua kita sendiri yang tahu, orang-orang nggak tahu kita bisa melakukan itu. Nah, supaya kita bisa masuk ke perusahaan impian kita, itu kan at least kita itu harus meningkatkan peluang kita untuk terlihat oleh recruiter dari perusahaan tersebut. Nah, salah satu caranya adalah melakukan personal branding. Kita bisa post lah project-project kita di LinkedIn, atau kita bisa publish artikel-artikel, atau kita bisa masukkan project kita ke dalam GitHub dan sebagainya. Itu supaya kita itu punya branding sendiri gitu loh dari diri kita sendiri, seperti itu. Nah, salah satu cara yang saya lakukan adalah saya membuat semacam portfolio di sini. Nah, ini adalah contoh
personal website yang saya punya gitu ya. Di mana personal website ini berisikan seluruh project-project yang saya pernah kerjakan. Selain itu, saya juga menaruh semacam AI assistant di dalam portfolio saya. Jadi kalau teman-teman lihat di sini, teman-teman itu bisa menanyakan segala hal terkait diri saya, related ke pekerjaan, nanti AI assistant saya akan coba menjawab klien teman-teman. Seperti itu. Jadi ini adalah salah satu personal branding yang saya lakukan melalui project yang saya kerjakan. Seperti itu. Nah itu ya, jadi itu. Terus ini contoh project-projectnya yang saya pernah kerjakan, dan sebagainya. Ada resume juga, ada semacam introduction, ada kayak speakership yang saya pernah isi, dan sebagainya. Seperti itu. Nah ini kayak semacam introduction-nya. Ya, jadi ini adalah contoh personal website saya, dan mungkin teman-teman kalau bisa juga buat seperti ini untuk meningkatkan personal branding-nya. Seperti itu. Oke, yang terakhir, setelah kita melalui 3 step tersebut, terakhir tentunya kita perlu networking. Karena, again, sebenarnya cara paling manjur gitu ya, masuk ke perusahaan yang kalian tuju itu adalah melalui ordal gitu ya, orang dalam gitu bahasanya, atau networking. Jadi kayak melalui referral. Nah, untuk bisa mendapatkan itu ya kita perlu memiliki network yang luas seperti itu. Dan terakhir, itu adalah 4 step-nya. Jadi build a strong data science foundation, kerjakan project, personal branding, dan networking. Dan semua itu sebenarnya nggak akan bisa terwujud kalau teman-teman belum memulainya dari sekarang. Jadi saya sarankan, kalau merasa itu semua kayak banyak banget, males banget kerjain itu semua, mulai aja dulu yang penting. Mulai aja dulu, nanti setelah itu ya bisa pelan-pelan, step by step, sampai bisa melalui 4 step tadi gitulah. Jadi yang penting sekarang mulai dulu, dan apapun yang terjadi itu semua terjadi karena ada alasannya. Ini kayak semacam quotes yang saya punya gitu ya. Jadi everything happens with a reason. Semua itu terjadi karena ada alasannya. Nanti di kedepannya saya akan bisa mengconnect gitu ya hal-hal yang terjadi di masa lalu, dan itu saya akan sadar nih sebenarnya hal-hal tersebut memang ya sudah diatur oleh yang di atas gitu ya. Yang penting kita bekerja dengan maksimal aja. Jadi itu sedikit dari saya gitu ya. Semoga ini bisa memotivasi teman-teman sedikit dari quotes ini. Dan yang terakhir ada ini terakhir LinkedIn influencer. Nah, jadi tadi kan saya udah bahas banyak banget nih terkait data science. Dan data scientist itu sampai sekarang itu masih berkembang. Berkembangnya pun masih eksponensial. Artinya kalau kita mau up to date, itu kita harus punya caranya nih supaya up to date dengan perkembangan data science. Nah, salah satu cara yang saya lakukan adalah saya follow influencer-influencer gitu ya, tanda kutip, di LinkedIn. Karena mereka itu suka share info-info terkini dari data science. Nah, ini ada beberapa nama-nama yang mungkin teman-teman bisa follow gitu ya di LinkedIn kalau udah punya LinkedIn. Nanti dengan harapannya sih dengan follow ini teman-teman bisa lebih up to date nih dengan perkembangan dunia data science yang paling baru. Seperti itu. Jadi sekian dari saya, semoga materinya bermanfaat, dan ini ada beberapa link yang mungkin teman-teman bisa scan gitu ya kalau mau connect dengan saya di LinkedIn, atau mau baca artikel saya di Medium, atau mau coba mampir-mampir ke personal website saya tadi. Seperti itu. Oke, terima kasih untuk perhatiannya, semoga bermanfaat. Saya kembalikan ke Bu Nursifah. Baik, terima kasih Mas Luis, luar biasa pemaparannya ya. Tadi kalau saya membayangkan di mana Mas Luis ini baru lulus di tahun 2020, kemudian pengalamannya menjadi seorang data scientist begitu luar biasa gitu ya. Mungkin ada adik-adik, teman-teman gitu ya, teman-teman mahasiswa yang ingin tanya kepada Mas Luis gitu ya. Ada nggak ini? Yang raise hand, boleh? Oke, Mas Joko Elianto. Silahkan Mas Joko. Halo. Ya, terima kasih Bu Syifa. Selamat siang Mas Luis. Oke, sebenarnya ini nanti kalau untuk teman-teman mahasiswa silakan cari pertanyaan gitu. Saya yang tertarik tuh ini Mas, untuk machine learning development-nya. Kalau di perusahaan Masnya sekarang atau di banyak perusahaan tuh sebenarnya menggunakan tools-tools atau
develop sendiri berdasarkan sense dari ininya Mas, apa data scientist-nya gitu. Karena kan saya juga berpikir dulu di awal kalau kita orang matematik tuh kan harusnya lebih punya sense di modelingnya lebih baik gitu. Tapi kok di tempat saya yang sekarang tuh malah pakainya PyCaret gitu. Jadi nanti kan pakai tools itu kan langsung keluar ya, apa recall-nya berapa, terus presisinya berapa itu. Nah itu apakah di tempat Mas sekarang itu juga lebih mengutamakan si orang data scientist-nya atau untuk keefektifan itu pakai tools-tools itu Mas. Jadi ketika kami mengadakan pelatihan gitu ke teman-teman mahasiswa di pusat studi data science ini tuh memang kami fokuskan misal cenderung ke tools nih. Oh, kita banyakin mungkin di scikit-learn atau tools lain atau memang ide dasar dari model-model secara matematikanya itu harus lebih kita kuasai gitu. Jadi itu yang ingin saya tanyakan sih di real problemnya khususnya di Indonesia sekarang tuh apakah cenderung keefektifannya terus pakai tools aja gitu ya atau memang lebih mengutamakan ilmuannya gitu untuk membangun model terbaik. Mungkin itu Mas pertanyaan dari saya. Oke. Ya, terima kasih pertanyaannya Mas Joko Elianto. Good question ya. Jadi menarik. Jadi kalau sejauh ini gitu ya, berdasarkan pengalaman saya di industri dan juga saya tanya-tanya teman saya di company lain, kebanyakan kita memang memakai open source yang udah ada, kayak scikit-learn dan sebagainya itu. Tapi kita nggak full ke open source itu aja, nggak full ke tools itu aja. Kita itu biasa istilahnya berusaha mencari sinergi yang terbaik lah. Jadi antara kita berusaha membuat kerjaan kita nggak terlalu lama dengan menggunakan tools yang udah ada, package-package yang udah ada, tapi kita juga berusaha menyocok package-package yang udah ada tersebut dengan use case yang kita hadapi di dalam company kita masing-masing. Jadi kayak misalkan kita let's say menggunakan scikit-learn atau menggunakan PyCaret. Nah, tapi kita nggak hanya 100% based on itu aja. Tapi kita juga mendevelop misalkan algoritma sendiri untuk post-processing-nya kah, atau untuk pre-processing-nya, atau untuk mendampingi si PyCaret tersebut, untuk mendampingi si scikit-learn tersebut. Jadi kita menggunakan juga, tapi biasanya nggak 100% menggunakan itu. Nah, kita tuh biasa mendevelop juga algoritma-algoritma sendiri. Nah, bagaimana sampai kita bisa mendevelop algoritma sendiri dan melakukan sinergi yang baik itu, itulah ilmu matematika dibutuhkan. Kita itu harus punya sense yang baik untuk bisa mendevelop sesuatu yang seefektif mungkin untuk menyelesaikan masalahnya. Seperti itu. Semoga menjawab, Mas. Oke, thank you, Mas Luis. Oke. Oke, terima kasih Mas Luis. Yang lain? Teman-teman yang lain? Ini, belum ada ya. Mungkin saya ingin bertanya sedikit Mas Luis. Ini kan tadi bagaimana kita meniti karir sebagai data science, salah satunya memang harus mengembangkan diri dengan baik gitu ya. Artinya kita harus mengeksploit resources dari luar kampus, dari luar apa yang di luar dari mata kuliah yang kita pelajari di universitas begitu. Nah, mungkin tips dan triks atau semangatnya lah, motivasinya buat adik-adik teman-teman mahasiswa yang mungkin sekarang baru semester 1, 3 gitu ya, yang ingin berkarir di bidang data science itu seperti apa? Karena kalau saya lihat kan tipenya sebagian besar, tetapi mungkin tidak semua ya, teman-teman mahasiswa itu ketika sudah fokus kuliah, itu tugas yang paling utama adalah memang mengerjakan tugas gitu ya, tugas yang banyak, kemudian misalnya harus menyelesaikan kegiatan organisasi dan sebagainya. Nah, untuk forum-forum di luar itu, di luar universitas, mereka terkadang waktunya ini tidak disempatkan. Nah, ini motivasinya seperti apa Mas Luis agar teman-teman ini balance sehingga nantinya bisa berkarir menjadi seorang data scientist. Oke. Ya, terima kasih pertanyaannya, Bu. Pertanyaan sulit ya. Karena gimana ya, kayak di materi saya pun tadi sebenarnya saya kasih nih step-stepnya kayak gimana aja, apa aja hal-hal yang dikuasai. Tapi itu sebenarnya semua kan kembali ke diri sendiri gitu ya. Motivasi dari diri sendirinya, mau nggak sampai bekerja atau belajar sebanyak itu, mau nggak sampai
menyibukkan diri di luar hal-hal yang udah seharus kayak mengerjakan tugas kuliah atau organisasi. Jadi itu sebenarnya kembali ke motivasi diri sendiri lagi. Nah, jadi kalau dari saya sebenarnya, kalau memang dari sekarang di data scientist gitu ya, menurut saya itu kan kayak istilahnya mid-term goals-nya gitu ya, tujuan menengahnya gitulah, kayak 5 tahun atau 6 tahun depan gitu, ingin menjadi data scientist, tepat 5 tahun ke depan. Nah, menurut saya bisa mengikuti step-step yang saya berikan tadi, atau menggabungkan dengan ilmu-ilmu yang didapatkan yang lain lagi, karena menurut saya berdasarkan pengalaman saya juga dan melihat juga belajar dari berbagai teman-teman saya, menurut saya dengan melalui step-step tersebut bisa nih siap bekerja saat keluar dari kampus, saat lulus dari kampus gitu. Karena kenapa saya bisa bilang gitu? Karena saya juga melakukan perbandingan pribadi gitu ya. Saya juga melihat teman-teman mungkin yang bukan enggak sih, yang mungkin terlalu fokus ke pelajaran aja, terlalu fokus ke organisasi aja. Itu hasilnya saat keluar kampus mungkin bisa juga baik, tapi akan lebih baik lagi kalau fokus juga ya mengambil ekstra online course lagi atau ekstra apa lagi di luar kampus itu. Jadi again, kembali ke diri sendiri dan sesuaikan dengan tujuannya masing-masing gitu sih Bu, mungkin menurut saya. Oke. Berarti memang tergantung individunya ya, kita mau atau tidak. Ini pilihan. Betul. Gitu ya. Jadi iya, kalau ingin mendapatkan sesuatu yang besar, ya maka effortnya harus besar, begitu ya Mas Luis ya. Iya. Mungkin ini ada satu pertanyaan dari Mbak Verna Marestiani. Selamat siang Mas Luis, saya Verna, gitu ya, ingin bertanya mengenai tantangan terbesar Mas Luis saat dulu belajar data science. Tantangan terbesarnya apa Mas ini kira-kira? Oke. Terima kasih pertanyaannya Mbak Verna. Tantangan terbesarnya itu, jadi ya saya jurusan matematika gitu ya. Dan dulu pas waktu tahun saya belum diajarin Python. Kita itu belajarnya Pascal, itu bahasa nggak tahu zaman kapan tuh ya Pascal itu. Itu udah bahasa lama banget, emang nggak kepake itu. Jadi tantangan terbesar saya adalah belajar programmingnya. Karena sewaktu saya kuliah dulu, emang terlalu fokus, ya emang belum waktunya data science waktu itu. Jadi emang fokusnya pun lebih ke ya matematikanya, lalu programmingnya pun ya pakainya MATLAB ataupun Pascal, di mana itu sangat jarang sekali dipakai di dunia data science. Akhirnya saya harus belajar sendiri di luar. Saya harus ambil sendiri online course. Saya harus ikut lomba sendiri, saya harus ikut magang sendiri untuk bisa mendapatkan seluruh skill tersebut. Jadi itu adalah tantangan terbesarnya sih. Comparison paling ekstrimnya gitu ya. Pertama banget saya belajar Python gitu ya. Saya ikut online course. Oke, saya sudah selesai online course. Terus saya coba praktikkan sendiri, mempraktekannya sendiri. Saya tuh mengerjakan code yang seharusnya saya bisa kerjakan sekarang hanya 2 menit. Waktu itu saya kerjakan sampai 2 jam. Nggak bisa itu saya dulu gitu loh. Karena benar-benar nggak punya konsepnya dengan jelas gitu dari programmingnya sendiri. Jadi itulah tantangan terbesarnya sih. Dan sampai sekarang pun saya masih bisa dibilang masih kekurangan ilmu di bagian software engineering-nya dibandingkan teman-teman yang lulus emang dari informatika seperti itu. Gitu sih. Semoga terjawab. Oke, begitu Mbak Verna. Mungkin ada pertanyaan lainnya? Wah, sepertinya. Oh, ada lagi nih. Isi Bu, boleh bertanya? Sebentar ya Mas Rivaldi. Saya ingin bertanya, kan saat bekerja itu nanti kadang ada perusahaan yang ini ya Pak, Mas ya, kan bahasa pemrograman, kadang disuruh belajar bahasa pemrograman baru ya? Atau bagaimana? Kalau misalnya disuruh belajar bahasa pemrograman baru pas kerja, itu Mas belajar sendiri atau nanti Mas langsung kayak tanya-tanya minta saran dari senior atau bagaimana? Itu Mas Luis. Oke. Saya jawab Mas Rivaldi dulu ya, Bu. Oh iya. Oke. Ya terima kasih pertanyaannya Mas.
mungkin hal-hal yang kayak disuruh belajar pemrograman baru dan sebagainya itu lebih relevan kalau kita menjadi software engineer gitu ya. Software engineer itu emang sangat apa ya? Sangat relevan lah ke mereka, kayak ke perusahaan lain akhirnya harus belajar pemrograman baru lagi, ke perusahaan lain belajar pemrograman baru lagi. Tapi kalau kita data scientist untuk sekarang, at least hampir seluruh perusahaan pakainya Python sih. Jadi bisa dibilang ya kalau kita udah menguasai Python atau R gitu, ada beberapa yang pakai R juga, ya harusnya udah aman sih dari bahasa pemrogramannya. Gitu. Oke. Terima kasih Mas Luis. Alhamdulillah sudah dijawab, Bu. Oke. Kemudian ini ada satu pertanyaan lagi, Mas Luis, dari Nurul Rizky ya. Pertanyaannya, wah ini Mbak Nurul ini kalau tidak salah masih semester 1 ya Mbak Nurul ya. Jadi pertanyaannya, organisasi apa saja yang diikuti semasa kuliah dan mulai semester berapa? Oke. Ya, terima kasih pertanyaannya, Mbak Nurul. Jadi, organisasi yang saya ikuti itu sebenarnya, jadi kalau di ITB itu kan organisasi ada yang namanya unit gitu ya, itu kayak semacam berdasarkan minat gitu, kayak misalnya kita minat ke musik, itu ada unit untuk musik, misalnya minat ke taekwondo, ada unit untuk taekwondo. Itu salah satu tipe organisasi. Lalu ada juga organisasi kedua yang itu masuk ke himpunan, organisasi di himpunannya masing-masing, himpunan matematika, himpunan teknik industri, dan sebagainya. Ada yang ketiga itu lebih ke organisasi secara BEM-nya, BEM sekampusnya. Jadi ya kabinet KM ITB atau kepanitiaan pusat dan sebagainya. Saya sendiri, saya lebih fokus ke yang pusatnya tersebut, yang kepanitiaan pusat, yang di BEM-nya itu sendiri, dan juga di himpunannya. Gitu. Untuk yang unit tadi, saya nggak ambil sama sekali. Seperti itu. Nah, kapan mulainya? Jadi saya mahasiswa tahun pertama, pas saya tahun pertama, itu saya mahasiswa kupu-kupu. Saya itu kuliah pulang. Karena saya nggak tahu harus melakukan organisasi itu. Saya nggak tahu sepentingnya itu. Saya baru sadar, sadarnya pun secara nggak sengaja gitu, gara-gara saya iseng ikut kepanitiaan pusat gitu. Akhirnya saya menyadari manfaatnya, itu dimulai dari liburan tahun 1 ke tahun 2. Gitu. Jadi saya pertama itu jadi kepanitiaan ospek. Jadi saya kepanitiaan pusat, bagian jadi ospeknya. Ya, akhirnya saya sadar dari kepanitiaan itu saya bisa dapat banyak teman di luar jurusan saya sendiri. Saya hampir adalah at least 1 orang dari masing-masing jurusan di ITB itu saya kenal at least dari kepanitiaan itu. Akhirnya saya merasakan manfaatnya. Nah dari sana itu saya mulai aktif ke organisasian. Jadi dari tingkat 2 dan tingkat 3 gitu. Tingkat 4-nya saya fokus ke TA, intern, dan sebagainya. Gitu sih. Oke, nah itu Mbak Nurul. Jadi nanti semester 3 gitu ya, bagi teman-teman yang masih di luar Jogja pengen berorganisasi gitu ya. Kalau secara virtual kan nggak kerasa, mungkin nanti ketika kembali ke Jogja sudah mulai bisa ikut HIMA gitu ya, HMPS dan sebagainya. Mungkin satu pertanyaan lagi Mas Luis ini. Dari Mbak Salma Nadia Firdaus ini menanyakan, menurut Mas Luis dalam sektor apa atau perusahaan apa yang banyak membutuhkan data science? Oke, ya, terima kasih Mbak Salma. Kalau di Indonesia sendiri ya, saya sempat baca itu ada semacam riset gitu masalah, tapi saya lupa sumbernya dari mana. Cuma seingat saya itu ada dari sektor yang paling utama itu di sektor finance gitu. Di perbankan tuh lumayan banyak tuh data science-nya. Tapi kalau emang mengincar data science yang or di AI-nya gitu ya, kayak di NLP-nya, di computer vision-nya, itu lebih enak masuk ke startup yang fokus ke NLP-nya. Ya teman-teman mungkin sempat dengar lah ya beberapa startup yang fokus ke chatbot, atau beberapa startup yang fokus ke smart city atau ke computer vision-nya. Nah, itu kalau mau fokus banget, bisa masuk ke startup-startup seperti itu. Tapi kalau mau data science yang generalis, itu bisa masuk ke e-commerce. E-commerce itu use case-nya banyak banget. Mau general terkait time series kan, project terkait pricing, project terkait NLP ada juga, computer vision ada juga. Secara general, itu biasa di e-commerce seperti itu kondisinya. Gitu sih. Jadi, membutuhkan apa, yang paling banyak membutuhkan, kayaknya pertanyaannya akan sedikit lebih baik, lebih suka di mana.
gitu sektornya. Nanti tinggal pilih aja mau kemana masuknya. Gitu. Oke, sudah menjawab ya Mbak Salma ya. Kemudian ini ada satu waktunya masih 5 menit lagi ternyata Mas Luis. Ini ada yang raise hand. Silahkan Mas Indra. Baik, terima kasih Bu atas waktunya. Jadi pertanyaannya untuk Mas Luis, saya kebetulan itu mendapatkan sebuah kesempatan belajar ya, dan di mana itu menggunakan platform Microsoft Azure. Nah, pertanyaan dari saya yaitu apakah di portal Azure itu kan ada AutoML itu ya, yang tinggal masukin data, drag and drop, terus nanti hasil modelnya itu jadi. Nah, kalau di perusahaan Mas Luis itu full code Python atau ada sebagian yang pakai Microsoft Azure yang saya maksud gitu. Terima kasih Mas. Ya, terima kasih pertanyaannya Mas Indra. Untuk di perusahaan sekarang dan di perusahaan-perusahaan yang pernah saya masuk juga sebelumnya gitu ya, selama intern itu semuanya develop sendiri sih dari core Python-nya sendiri gitu. Entah pakai open source package dan sebagainya, tapi semua kita develop sendiri di Python-nya. Belum ada yang pakai AutoML seperti itu sampai sekarang, at least seperti itu sih Mas. Gitu. Tapi kedepannya saya belum tahu ya, mungkin kalau dirasa itu bisa menjawab menyelesaikan masalah-masalah mungkin bisa digunakan. Tapi sejauh ini sih karena masalahnya itu terlalu custom gitu ya, kayak benar-benar spesifik banget untuk masing-masing use case-nya, akhirnya ya kita perlu develop sendiri gitu. Dan again, AutoML itu cuma sedikit bagian dari seluruh workflow tadi gitu kan. Itu adalah bagian di modelingnya aja gitu. Tapi masih banyak banget hal-hal lain yang perlu kita perhatikan juga itu sih. Semoga menjawab Mas Indra. Terima kasih Mas Luis. Oke. Mungkin saya cukupkan sekian untuk sesi tanya jawab gitu ya, Mas Luis. Saya izin untuk menyampaikan kesimpulan dari apa yang sudah Mas Luis paparkan pada siang hingga sore pada hari ini. Yang pertama tentunya kita harus tahu mengenai apa itu data science gitu ya. Data science merupakan dari 3 pilar, yaitu matematik, kemudian computer science, kemudian domain expertise, di mana untuk menjadi seorang data scientist tentunya harus menguasai 3 pilar tersebut. Kemudian ada banyak sekali mengenai di bidang data science gitu ya, pekerjaan-pekerjaan yang bisa kita lakukan. Yang pertama ada data analis, kemudian machine learning engineer, data engineer, dan data scientist, di mana masing-masing memiliki kemampuan yang berbeda. Jadi teman-teman atau teman-teman mahasiswa yang ingin menjadi seorang data analis, maka dipersiapkan tadi apa saja tips-tipsnya, apa saja yang harus didalami, yang harus diperkuat untuk menjadi seorang data analis maupun jenjang karir yang lainnya, baik machine learning engineer, data engineer, ataupun data scientist. Kemudian proses apa saja yang dilakukan oleh seorang data scientist gitu ya. Tadi kita lihat siklusnya begitu luar biasa. Di dalam siklus ada siklus lagi gitu ya. Tadi yang pertama adalah harus bisa memahami business question gitu ya, business understanding-nya itu harus kuat. Masalah apa yang akan kita selesaikan. Kemudian dari business understanding atau business question tadi, yang kedua adalah kita membuat hipotesis yang sesuai seperti apa, begitu ya. Kemudian setelah kita melakukan hipotesis, kita mengumpulkan data yang sesuai, yang relevan dengan business question dan hipotesis yang telah kita susun. Yang selanjutnya yaitu melakukan data analisis, gitu ya, menggunakan data, gitu. Kemudian data preparation, setelah data preparation dilakukan, maka langkah selanjutnya adalah modeling, kemudian prototype dan evaluasi. Nah, di evaluasi ini kita tidak hanya sebatas kuantitatif analisis, tetapi juga perlu kualitatif analisis. Nah, mungkin selama ini teman-teman yang semester 5 dan 7 gitu ya, yang mengikuti PSDS masih sebatas kuantitatif analisis gitu ya, melihat recall, akurasi dan lain sebagainya, maka nanti perlu diperkuat mengenai
bagaimana kita menganalisis secara kualitatif. Kemudian langkah selanjutnya yaitu integration. Ini mendeploy agar mudah digunakan. Jadi model yang tadi kita deploy agar mudah digunakan oleh user, dalam hal ini klien bisnis kita. Kemudian melihat feedback-nya, performanya bagaimana. Jika memang harus melakukan memperbaiki hipotesis dan sebagainya, maka iterasi akan kembali begitu ya. Dan semua prosesnya berjalan secara iteratif gitu. Jadi tidak hanya setelah deploy maka tugas kita selesai, tetapi perlu ada feedback itu tadi, kita bisa menganalisis feedbacknya seperti apa. Kemudian opportunity-nya menjadi seorang data scientist begitu besar. Kenapa? Karena data memang sangat banyak gitu ya, apalagi di era media sosial gitu ya, di era 4.0, data yang terstruktur itu sangat banyak sekali, baik numerik, kategori, dan sebagainya. Ada gambar, video. Nah, ini kesempatan besar karena risetnya mulai berkembang, kemudian kebutuhannya juga banyak, lalu dukungan pemerintah begitu luar biasa, maka opportunity menjadi seorang data scientist menjadi sangat besar. Kemudian skill yang harus dimiliki oleh seorang data scientist, yang pertama matematik gitu ya. Jadi adik-adik mahasiswa, teman-teman mahasiswa ini sudah cukup ayem karena sudah mulai belajar matematik baik di statistiknya, aljabar liniernya, optimasi atau kalkulus berubah banyaknya juga dipelajari di matematika UAD ini. Kemudian yang kedua programming, yang ketiga design thinking, project management, kemudian yang paling penting kemampuan lain yang harus dimiliki yaitu leadership, communication, dan teamwork gitu ya. Jadi memang kemampuan yang ini memang bisa kita asah melalui keikutsertaan di organisasi. Dan tadi kalau kita lihat pemaparan dari Mas Luis begitu luar biasa, kalau kita bayangkan effortnya itu besar sekali ya, gitu ya. Jadi itu adalah pilihan jika memang ingin menjadi seorang data scientist, maka tips dan triksnya kurang lebih sebagai seorang data scientist itu seperti apa yang disampaikan oleh Mas Luis. Mungkin itu kesimpulan yang dapat saya sampaikan. Benar ya Mas Luis ya? Ya, terima kasih Bu. Benar Bu. Oke, baik, kita sudah pada di ujung acara dalam penyampaian materi oleh Mas Luis. Saya ucapkan terima kasih banyak atas kesediaan dan waktunya untuk berbagi bersama kami. Semoga apa yang disampaikan bisa bermanfaat dan menambah wawasan bagi kami semua. Terima kasih Mas Luis. Terima kasih juga Bu. Terima kasih Mas Luis. Moderator ya. Baik, kalau gitu mungkin dari sesi ini kita akan saya kembalikan kepada MC Mbak Pranaza. Baik, terima kasih Ibu atas waktunya. Kemudian kita sudah sampai di penghujung acara ya, yaitu penutup. Marilah kita tutup acara kita pada siang hari ini dengan mengucapkan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah berpartisipasi dalam mensukseskan acara ini, kepada Saudara Lois Owen SSI selaku pemateri, materi yang sangat menarik dan sangat bermanfaat ya. Kemudian saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Nur Syifa Irsalinda SSI MSc selaku moderator dan kepada Bapak Ibu dosen program studi matematika Universitas Ahmad Dahlan yang telah menyempatkan hadir, dan saya ucapkan terima kasih juga kepada seluruh peserta kegiatan yang telah antusias dan berpartisipasi dalam acara kita pada siang hari ini. Saya pribadi mengucapkan terima kasih dan memohon maaf apabila terdapat kesalahan dan kekurangan kata. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.